Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Mari kita memulai akhir pekan kita kembali dengan membaca firman Tuhan, kitab Yeremia pasal 3 sampai pasal 4 ayat yang keempat. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu dirus hujan tertahan, dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanya kah ia akan murka dan menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini, Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah hai anak-anak murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad,
aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita, kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Persinahan umat Tuhan dan undangan pemulihan. Yeremia menyerukan teguran Tuhan bahwa Israel maupun Yehuda telah berzinah terhadap Tuhan. Umat Tuhan ditempatkan sebagai istri, sedangkan Tuhan adalah sang suami. Umat yang menyembah Allah lain, yang terbuat dari batu maupun kayu, digambarkan layaknya perzinahan istri terhadap suami. Dan bagi Tuhan, perbuatan itu adalah kesalahan fatal. Dampaknya, umat dinubuatkan tidak akan lagi menikmati tanah perjanjian. Tanah yang subur dan permai akan ditinggalkan setelah masing-masing mengalami kehancuran, bahkan pembuangan. Namun demikian, Tuhan memberi kesempatan sekali lagi agar umat kembali kepada Tuhan. Kita melihat undangan itu ada di pihak Tuhan, bukan oleh karena upaya manusia semata. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dari sini mari kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, kita perlu mengawas-awasi perbuatan kita, agar jangan sampai kita berbalik setia terhadap Tuhan. Pergumulan, persoalan, kebutuhan hidup, pasangan, maupun kesibukan memang bisa menjadi tantangan iman bagi kita. Jika kita tergoda, pastilah kita jatuh ke dalam sikap meninggalkan Tuhan, mengandalkan kuasa manusia, bahkan segala kuasa di luar Tuhan. Jagalah hati, pikiran, dan perbuatan kita dengan tidak memberi kesempatan pada diri sendiri untuk meninggalkan Tuhan, bahkan hanya sekedar bekerja sama dengan kuasa di luar Tuhan. Yang kedua, jika kita terjatuh dalam cobaan itu, segeralah sadari dan sesali, kemudian kembalilah pada Tuhan. Ia sendiri yang mengundang kita untuk mengalami pemulihan relasi. Ia yang berinisiatif untuk mengampuni dan menerima kembali kita. Maka jangan sampai kita lewatkan undangan itu. Yang ketiga, terkait dengan kehidupan bersama orang lain. Persoalan relasi dengan sesama seringkali rusak oleh perbuatan salah yang kita anggap fatal. Maka belajar dari sikap Tuhan, berbesar hati untuk memberi kesempatan pada siapapun yang telah melakukan kesalahan itu, sekalipun menurut kita fatal. Belajarlah mengampuni orang yang telah berbuat salah dan terimalah kembali dengan relasi yang telah diperbarui. Mungkin sesama kita hanya perlu disadarkan akan tindakannya, dan setelah ia sadar, bahkan menyesal, segeralah memberikan pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami di tengah kegagalan kami,
menjaga hidup setia kepadamu. Engkau memberi undangan kepada kami untuk kembali kepada Tuhan, dan biarlah kami pergunakan itu dengan memperbaharui segala tindakan kami, bahkan memperbaharui relasi kami dengan Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan bersama orang lain, kadang kami cenderung memutus hubungan ketika mereka berbuat salah kepada kami oleh karena kesalahan yang fatal. Kami belajar melalui firman-Mu pada hari ini untuk berbesar hati, memberi kesempatan, bahkan mengampuni segala kesalahan itu, dan hidup dalam relasi yang baru. Tolonglah kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang luas seperti hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami di akhir pekan ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.